Kalau fitnah itu sudah merajalela, falyudhiril alimu ilmahu, maka adalah orang yang ngerti itu menampakkan ilmunya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kalau enggak, maka akan dilaknat oleh fa'lam, maka ketahuilah anna fuqaha adh-dhahiri, sesungguhnya ahli-ahli fikih yang zahir. Jadi fikih itu memang bicaranya zahir, kayak hukum positif itu aja. Jadi yang dilihat zahirnya, bukan batinnya. Maka sholat yang penting mulai niat takbir sampai salam lengkap sah. Nah, itu zahir. Nah, kalau urusan khusyuk, hatinya hadir, anggota tubuhnya sukun, tenang, itu urusan batin. Makanya ada syarat sahnya sholat, ada syarat diterimanya sholat. Kalau yang sah belum tentu diterima, belum tentu diterima. Puasa juga begitu. Ada puasa zahir, pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, sah. Urusan diterima atau tidak, ya itu nanti wilayahnya adalah wilayah tasawuf. Makanya kitab ini bicara zahir dan bicara batin. Jadi supaya naik kelas. Ya. Itu yusbitu, nama menetapkan siapa ulama zahir, surutul zahiri, pada syarat-syarat zahir saja. Jadi kalau ulama-ulama fikih, yaitu hanya menetapkan zahirnya saja. Makanya dikatakan man tafaqqaha bila tasawufin tafassak. Orang kalau hanya fikih saja, tidak pakai tasawuf, itu jadinya fasik. Karena apa ya? Karena hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Sholat kelihatannya sholat menghadap kiblat, pakai gamis, udeng-udengnya gede, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Itu namanya syarat zahir saja. Biadillatin, dengan beberapa dalil. Ia yang ada pun adillah itu afu lebih lemah min hadil adillati, daripada dalil-dalil ini, dalil-dalil yang berkaitan dengan batin. Ai auradna, mendatangkan siapa kami kepada adillah fi hadhi syurudi, di dalam beberapa syarat ini al-batinati, yang bersifat batin. Makanya biasanya kalau di pondok ngaji ikhya itu untuk yang mahasiswa akhir. Nah, itu sudah mau boyong, itu ngajinya kitab. Oh, ini anak kecil-kecil ngajinya langsung ikhya. Luar biasa itu ya. Lah tapi saya itu kan dulu mandangnya begini, kalau tidak dibaca ikhya itu, ya di Depok ini tidak ada yang baca ikhya ini. Barang kitab ini kitab apa namanya itu, magnum opus istilahnya itu, kitab yang paling fenomenal dari mazhab dari Imam Ghazali. Jadi jarang dibaca, jarang orang baca ini. Pertama ya memang kitabnya kegedean, yang kedua bacanya juga nggak gampang. Iya. Saya itu pernah ngaji di Kemenak, di apa, komplek Depak itu ya, di Jatayam itu. Komplek Depak itu kan rata-rata pegawai-pegawai Depak pusat yang S2 itu. Pertama itu bawa kitab semuanya. Kemudian setelah beberapa kali kitabnya udah gak ada yang dibawa kecuali 2 orang mungkin itu.
Siapa itu Ustadz siapa itu yang biasa ngisi di subuh gabungan itu? Siapa namanya itu? Jadi hanya 2 orang itu yang bawa itu biasanya. Saya tanya, loh kitabnya kemana? Kitabnya tulisannya kecil-kecil Pak Ustadz kan. Kecil-kecil, tidak ada barisnya lagi. Wah ini yang S2 apalagi yang S teh ini. La siyama al-ghibatu amsalua, terutama apalagi masalah ghibah dan yang seperti ghibah. Nah ini kan tidak ada, kalau urusan fikih tidak ada ghibah dibahas, ya, riya nggak dibahas kalau fikih, riya, ghibah, hasud nggak dibahas. Walakin laisa ila fuqaha idzahir, tetapi tidak ada bagi itu pada fuqaha zahir minat taklifati, daripada beban-beban atau kewajiban-kewajiban apa ilama perkara ya tayassaru yang mudah apa ma'ala umumil ghafilin, atas umumnya orang-orang yang lalai, al-mukbilin yang menghadap alat dunia, atas dunia. Ayat tasaru yang gampang apa al-dukhul, masuk tahu di bawah ma. Jadi kalau ulama zahir ya pokoknya ya dihitung ya zahirnya. Monggo tanutan ini, alhamdulillah. Ini banyak, ini kosong ini. Monggo di sini nyender. Anak karpete dan nyender enak itu. Monggo. Sini. Monggo. Oke. Alhamdulillah, ini ngaji ini ada ya. Kenapa nak? Nah, itu ulama zahir, ulama fikih zahir. Makanya fikih saja tanpa tasawuf fasik. Karena orang-orang fikih itu urusan hukum, orang itu biasanya seneng main khilah, ngakali hukum. Nah gitu. Coba yang apa namanya pengacara-pengacara yang menangan itu karena paling pinter ngakali hukum. Nah gitu. Jadi mereka menang itu karena pinter ngakali itu. Semakin pinter ngakali hukum, semakin juara. Nah gitu. Karena memenangkan kliennya. Nah gitu. Makanya kalau pengacara kok masih awal-awal biasa kalahan biasanya karena belum tahu caranya. Fa'amma ulama ul akhirati, maka adapun ulama akhirat fayaknauna, maka mengharapkan apa memaksudkan, mengharapkan siapa ulama akhirat bisihati dengan sah al-qabula. Jadi kalau ulama akhirat atau ulama tasawuf itu yang dipikir tidak hanya sahnya tapi juga diterimanya. Wabil qabuli al-musula, bahkan diterima saja tidak cukup, harus bagaimana diterima yang bisa menyebabkan wusul kepada Allah. Jadi apa namanya online dengan Allah. Jadi wifi-nya itu jalan terus, nggak gitu. Ilal maksudi, kepada yang dimaksud. Wayafhamu dan memahami siapa ulama al-akhirah annal maksuda, pada sesungguhnya yang dimaksud minas shaumi, daripada puasa itu at-takhalluqu, menciptakan akhlak atau membangun karakter. Kalau sekarang itu karakter building, membangun karakter. Saya ini juga ngisi pembangunan karakter di Pemkot itu. Ya tapi namanya sebulan sekali, ono pengaruhnya apa ora. Ya ngisi saya di Dinas Pendidikan, di BKPSDM, kemudian di Departemen Perhubungan, ngisi.
Tapi ya tiap bulan sekali itu. Kayaknya mereka juga aktifnya itu karena di absen. Di absen oleh kepala dinasnya di absen oleh wali kota. Saya lihat wajah-wajahnya kayak wajah terpaksa semua. Lah kita kan ya membangun karakter, yang dibicarakan tentu saja bagaimana supaya mereka nggak korupsi, kan gitu. Mereka bisa melaksanakan tugas, melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Paling dalam hatinya mereka, wah, ganggu stabilitas saja orang-orang ini. Allah. Bikhulukin, dengan akhlak, min akhlakillah, dari akhlak-akhlaknya Allah Azza wa Jalla. Umpamanya Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya kita ini tidaklah meniru. Dengan puasa itu bagaimana membangun kesadaran diri, bahwa menjadikan pribadi yang melek lingkungan, yang peduli kepada sesama. Kita bayangkan, kita tidak makan mulai jam 4, ya katakan jam 4 tidak makan sampai maghrib, itu rasanya kayak gitu. Dan itu hanya sebulan. Bagaimana orang yang tiap hari tidak makan karena tidak ada yang dimakan. Nah gitu. Akhirnya muncul empati, muncul kepedulian. Itu namanya at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillah. Jadi berusaha untuk membangun karakter diri, membangun kesadaran diri, berperilaku seperti akhlaknya Allah. Nah gitu. Ar-Rahman. Bahwa adapun al-khalqu itu as-samadiyatu, sifat melindungi, sifat melindungi. Wal iqtida'u, dan mengikuti bil malaikati, dengan para malaikat, fil kaffi, di dalam menahan anis syahwati, dari beberapa syahwat. Wah, malaikat kan tidak punya syahwat, makanya tidak ada malaikat kalau rebutan jadi wali kota, tidak ada. Ada malaikat kok kepingin itu, kepingin jadi ketua RW, kepingin jadi, tidak ada, karena tidak ada sahabat, tidak ada kompetisi sama sekali. Nah, orang itu sebetulnya termasuk puasa itu dalam rangka bagaimana mampu untuk mengendalikan syahwat itu, keinginan-keinginan yang negatif maksudnya, ya. Karena manusia itu kalau dilepaskan, wah itu bisa melakukan apa saja, ya. Makanya yang merusak, yang jadi yang rusak hutan, yang jadi orang hutan ya, yang ya dia manusia, dan itu merusaknya lebih merusak daripada orang hutan itu sendiri. Nah, gitu. Disuruh jaga laut jadi bajak laut, ya. Disuruh ngatur hukum, malah manipulasi hukum, jual beli hukum dan sebagainya. Bihasabil imkani, dengan semampunya, imkan itu artinya semungkinnya, artinya orang itu harus berusaha semampu mungkin. Fa'innahum, maka sesungguhnya malaikat itu munazzahuna, dibersihkan anis syahawati, dari beberapa syahwat. Wal insanu, sedangkan manusia itu rutbatuhu, adapun levelnya manusia, tingkatan manusia itu fauqa rutbatil bahaimi, di atas levelnya hewan. Manusia, karena hewan itu punya syahwat, manusia juga punya syahwat. Bedanya manusia akalnya berjalan, hewan tidak. Nah, gitu.
Tapi juga hewan itu ada yang pinter kan, yang dilatih itu juga jadi pinter. Anjing dilatih jadi pelacak macam-macam. Ya, ada apa ikan paus apa itu yang lumba-lumba ya, lumba-lumba juga dilatih, kemudian macam-macam dilatih bisa. Manusia yang levelnya di atas hewan likudratihi, karena kemampuannya insan binuril akli, dengan cahayanya akal, ala kasri syahwatihi, atas mecah syahwatnya insan, waduna rutbatil malaikati, dan di bawah levelnya malaikat. Karena malaikat itu suruh rukuk itu rukuk terus. Jadi mulai disuruh rukuk sampai hari kiamat nanti rukuk terus. Disuruh sujud, sujud terus. Lah kalau kita manusia kan kadang suruh ruku aja gak mau. Alasan aja kan gitu ya. Alasan itu manusia itu. Listilah isyahawati, karena menguasainya syahwat alaihi, atas insan. Karena ya, mengapa tidak bisa pada mencapai level malaikat itu? Karena dikuasai oleh syahwat itu. Ya. Ya, karena orang itu ya dikasih iri, dengki, ya, ria. Coba nanti ustadz, lawannya ustadz. Yang iri kepada ustadz itu ustadz. Masa petani, masa tukang ada iri kepada ustadz, kan dia tidak apple to apple kan gitu. Ustadz ya yang iri ustadz, kiai yang iri juga kiai, begitu. Pedagang yang iri juga pedagang. Ya gitu. Maka dikasih itu untuk mampu mengendalikan dirinya itu. Coba teman-teman yang PNS, yang petugas di kantor, merasa ini orang ini dulu masuknya ASN bareng dengan saya, kok tiba-tiba sekarang jadi pimpinan saya, jadi staf, no. Kan kadang-kadang dongkol di sini, awas ya. Nggak gitu. Ya, manusia. Wa kaunuhu, dan adanya, wa kaunihi, dan adanya insan itu mubtalan, diuji bimujahadatiha, dengan memerangi syahwat tadi itu. Fakullama inhamaka, maka ketika terkesima, tertipu siapa insan fi syahawati, di dalam syahwat tadi itu, in khatta, maka menjadi turun siapa insan ila asfali safilin, pada bawahnya aspal. Asfal safilin itu bawahnya aspal, jadi bawahnya yang paling bawah. Makanya manusia itu kalau kadung rusak seperti hewan, bahkan lebih, ulaika kal an'ami balhum adhal. Orang itu kadang-kadang rusak, ya itu lebih rusak daripada hewan. Kayak tadi itu, yang namanya orang hutan itu, yang rusak hutan paling ya semakan yang ada saja, tidak mungkin kemudian mau nebangi kayu hutan kan. Nah, kalau manusia itu tidak hanya makan pohon buah-buahan, pohon-pohonnya disikat semuanya, habis. Ikan paus mau yang gede itu makan ikan kecil-kecil yang dimakan, tapi yang tetap ada terus. Lalu manusia itu pakai pukat harimau, itu ikan besar kecil habis semuanya. Makanya sampai diatur, dilarang ya. Wal tahaqqa atau wal tuhiqqa, dan disamakan siapa insan birimaril bahaimi, dengan
dengan apa namanya kelakuan hewan-hewan itu. Wa kullama qama'a, dan ketika menahan siapa insan asyahawati pada beberapa syahwat, irtafa'a, maka menjadi naik siapa insan ila a'la iliyin, di atasnya tingginya surga iliyin. Coba manusia itu ya, kalau yang mampu menahan nafsunya itu ya tinggi betul. Kiai-kiai yang alim-alim itu, yang wirai dan sebagainya, mampu menahan nafsu. Jadi Kiai Hamid dulu, Kiai Hamid Pasuruan itu mulai dari jadi santri itu memang tidak mau ngomongin orang. Jadi kalau ada ngobrol sama teman kok mulai ngomongin orang, mulai ghibah, dia bilangin, dialihkan. Kalau tidak bisa, beliau pergi. Jadi memang mulai santri udah tidak mau ngomongin orang. Nah, gitu. Kalau kita kan kita iyakan malah kalau bisa kita kompori supaya keluar semua. Masya Allah. Maka pantas kalau jadi wali. Ya, gitu. Kayak kemarin yang saya ceritakan di waktu mukadimah di rumahnya Pak Wali, pengajian kemarin, Pak Wali Kota kemarin, saya sampaikan ketika Gus Dur jadi presiden itu hari Rabu dilantik, dipilih dan dilantik, kemudian langsung pergi ke Kajen, ke rumahnya Mbak Yai Abdullah Salam, Kajen. Mbak Abdullah Salam itu dulu alumni Tebir, jadi santrinya Mbah Hashim. Beliau pakliknya Kiai Sahal Mahfud, ya, pakliknya Kiai Sahal Mahfud. Sedangkan Gus Dur dengan Kiai Sahal itu manggil paklik, jadi manggilnya Mbah Abdullah Salam. Ketika datang ke sana kan langsung ke sana itu nggak bilang-bilang bahwa mau sowan itu ya. Jadi pemerintah udah siap-siap, pemerintah daerahnya udah siap-siap. Lah Abdullah Salam ngerti kemudian kalau Gus Dur mau datang, presiden mau datang, itu anaknya yang namanya Kiai Nafi, itu Gus Nafi panggilannya, itu suruh kunci pintu depannya. Jadi begini dikunci, udah kunci. Jadi mau menghadap presiden, mau menghadap ke rumahnya malah tidak boleh, dikunci. Lah tapi karena Gus Dur itu ya santri, ya kiai santri, ya ditutup, dibilangi, ditemui oleh Gus Nafi itu, Bapak tidak kerasa menerima, ini suruh kunci. Oh ini presiden datang dikunci rumahnya coba. Tapi namanya Gus Dur, ada pintu lain nggak? Ada, lewat dapur. Akhirnya Gus Dur itu yang presiden itu masuknya lewat dapur, lewat Pondok Putri itu. Nah, Pondok Putri itu kan namanya jemuran itu kan ya banyak renda-renda macam-macam gitu. Gus Dur lewat situ. Nah, belakang akhirnya masuk ke kamar. Beliau lagi di kamar. Kaget juga, kok tetap masuk ini. Padahal tidak boleh masuk, tetap masuk. Ditanya oleh Abdullah Salam. Karena sebelum itu biasa. Sebelum ketika masih jadi ketua PBNU itu Gus Dur sering ke sana dan diterima baik, ya, terima baik karena itu ketua PBNU. Yang kedua adalah karena cucu dari gurunya, Orang kalau dengan anaknya guru, dengan cucunya guru itu kan luar biasa. Jadi dia menerima. Tapi ketika jadi presiden tidak mau menerima. Ketika sampai lapor ini, sampai itu ngapain ke sini? Saya nolak sampean itu bukan apa-apa, karena nanti kalau sampean ke sini itu, yang lain nanti adakan pada ke sini. Nanti gubernur ke sini, wali kota ke sini, calon legislatif ke sini. Jadi ya nanti dikira dukun saya ini. Orang pada ke sini minta doa. Kalau kita kan malah bangga presiden ke sini, pertama lagi. Wali kota datang, terpilih langsung datang, kira-kira siapa? Aku kok dilawan. Nah kira-kira kan gitu. Ini tidak tahu Abdullah Salam. Bahkan kadang-kadang kan kita ini
fotone kita foto dengan presiden atau dengan wali kota, dengan gubernur itu kita taruh di depan di apa namanya di ruang tamu itu, mengalahkan ayat kursi itu. Itu ayat kursi yang sudah lama nempel di situ karena baru dapat foto dengan wali kota atau dengan gubernur itu dibesarkan, digeser itu. Apa? Ayat kursinya diturunkan, ganti foto dengan itu. Masya Allah. Nah itu perilakunya ulama-ulama yang kayak gitu tuh, humul. Insya Allah. Saya ini bingung ngadepinya. Saya kadang-kadang bersikap juga bingung. Satu sisi sekarang ini dunia media sosial, tapi satu sisi ya tadi ini pengaruhnya nanti kayak riak. Jadi saya kadang-kadang kan nge-share pengajian itu ya karena apa namanya orang pada minta. Biasa seperti ini tanya, Kiai ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Kalau enggak dijadikan. Kadang-kadang ada di grup itu kan, ini pengajian ngaji apa enggak ya? Kadang-kadang Mas Romdon juga kadang-kadang tanya, Kiai ngaji apa enggak? Kalau enggak di-share itu. Tapi kalau di-share itu rasanya kayak iso-iso dewi ngaji. Jadi di batin itu saya kontradiksi. Ya. Ya, tapi emang ada hadisnya. Ada hadis itu idza dhaharatil bid'ah fitanu wal bid'ah. Kalau fitnah itu sudah merajalela, falyudhiril alimu ilmahu, maka adalah orang yang ngerti itu menampakkan ilmunya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kalau enggak, maka akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan nasi ajma'in dan semuanya manusia. Jadi satu sisi itu untuk menunjukkan kalau kepingin ngaji lo ini, ngaji kitab, ngaji begini, ini tempatnya di sini, jamnya sekian. Lah, tapi satu sisi ya tadi itu muncul apa namanya kayak ria, kayak anu. Jadi lah saya itu sedang bikin gerakan namanya gerakan Depok Mengaji Kitab Kuning. Ini sudah saya lakukan mungkin sejak ya sekitar 10 tahun inilah, 10 tahun ini saya. Ya, jadi dalam rangka supaya orang kalau ngaji itu tidak hanya pidato. Orang kalau ngaji itu ada kitabnya, jadi ada dasarnya. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang ya ini muncul perang batin itu dalam hati, kayak pamer kayak itu kadang-kadang itu rasanya. Ya sembuh pokoknya. Makanya saya kalau ngaji itu mengapa kita ingatkan untuk menata niat itu karena tadi itu supaya niatnya itu kita tata kembali, karena bisa jadi ketika berangkat itu kita ini belum menata niat ya, kita belum menata niat karena punya nilai pahala atau tidak ya karena niatnya. Kalau niatnya hanya niat ngaji ya dapat pahalanya ngaji dan seterusnya. Tapi kalau diniatin tambah banyak, ada niat silaturahim, niat melaksanakan perintah Allah, kalau di masjid niat iktikaf, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat mencari ridho Allah dan macam-macam. Insya Allah semakin banyak karena ta'addud niat yufidu ta'addud sawab. Ya. Jadi berbilangnya niat itu akan berfaedah kepada berbilangnya pahala. Jadi tata niat itu. Karena kadang-kadang itu ada yang karena saya mungkin nge-share itu ada yang mungkin kan akhirnya ustadz-ustadz yang lain atau ada kiai yang lain yang merasa mungkin kayak apa ya tersinggung mungkin ya jadwal pengajian. Karena saya nge-share di DKMN itu di grup, ada di grupnya kiai itu ada yang komentar itu
komentar yang gitu. Ya, jadi makanya kadang-kadang itu di-share itu karena fungsinya untuk al-i'lam, ya, untuk pemberitahuan bahwa ada pengajian di sini. Kalau mau ngaji ini loh, ya gitu. Tapi kalau tadi, ya tadi pertentangan batinnya itu. Makanya kalau bahasanya Gus Bahak sebetulnya ya tidak apa-apa. Bidan yang hanya lulus apa namanya kebidanan saja berani pakai pelang. Ya. Kalau mau bidan pakai pelang kan gitu, pelang bidan. Mau apa melayani orang melahirkan, orang mau suntik KB, orang mau apa namanya. Lah masa kiai yang ahli bisa baca Fathul Mu'in, baca Fathul Wahab, kemudian lain-lain, buka pelang nggak berani lah. Ya tadi itu. Ahli kunci, ahli gigi kan gitu ya. Padahal ahli gigi itu bukan dokter itu, bukan dokter, berani. Yang banyak orang Madura itu. Masya Allah, Masya Allah. Wal tufiqo, dan disamakan siapa insan bi ufukil malaikati, dengan tingginya atau tempat tingginya para malaikat. Wal malaikatu, sedangkan malaikat itu muqarrabuna, orang atau makhluk-makhluk yang didekatkan minallahi, dari Allah azza wa jalla. Walladzi, dan adapun orang yaktadi, yang mengikuti siapa alladzi bihim, dengan malaikat. Wa yatasyabbahu, dan menyerupai siapa alladzi bi akhlaqihim, dengan akhlaknya malaikat. Itu yaqrubu, dekat. Siapa alladzi minallahi, dari Allah azza wa jalla, kaqurbihim, seperti dekatnya malaikat kepada Allah. Fa inna syabiha, karena sesungguhnya orang yang menyerupai minal qaribi, dari orang yang dekat, itu qaribun, dekat. Jadi orang yang menyerupai, berusaha untuk, ya itu berarti dekat. Tapi walaisa, dan bukanlah apa al-qurbu, kedekatan ini, sama di sini dekat dengan Allah, itu bil makani. Jadi bukan dekat tempatnya, posisinya dengan Allah, karena Allah itu apa namanya tidak bertempat. Allahu wujudun bila makan, wala yukhituhu sa'atun wala jihadun. Allah itu tidak bertempat dan tidak diliputi oleh arah maupun waktu. Maka tidak boleh mengatakan Allah di atas, Allah di Ka'bah, Allah di masjid, Allah. Nah, terus bagaimana? Pokoknya Allah itu ada. Jangan kalau nanti bertempat berarti Allah kok bertempat. Nah, kayak makhluk saja. Kayak makhluk saja. Kita bayangkan tentang Allah itu, ya Allah berbeda dengan bayangan kita. Mahma tasawwarta bibalika anillahi fallahu khilafu dzalik. Jadi ketika kamu menggambarkan Allah di dalam hatimu, Allah itu kira-kira kayak apa ya? Dibayangkan, ya pokoknya beda dengan bayanganmu itu. Nah gitu. Kita bayangkan Allah berarti, ya kita nggak benar berarti bayangan itu. Bal bisifati, tetapi dengan kedekatannya dengan sifat, bukan tempat, ya bukan tempat. Wa idza kana, dan ketika ada apa makna tadi itu, bahwa makna fungsi daripada puasa itu adalah untuk mengendalikan nafsu. Kalau mengendalikan nafsu maka akan levelnya akan mendekati malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang didekat dengan Allah.
Berarti orang yang puasa dengan sungguh-sungguh itu akan dekat dengan Allah. Nah, gitu. Yang mengendalikan syahwat tadi itu. Itu sirru shaumi. Itu sirru shaumi adalah rahasianya puasa inda arbabil albab, bagi orang yang mempunyai hati, wa ashabil qulub, dan orang-orang yang punya hati. Fa ayyu jadwa, maka adapun mana-mana manfaat itu litakhiri aklatin, bagi memundurkan makanan, wajami aklataini, dan mengumpulkan dua makanan, indal asyai, ketika indal isyai, ketika waktu isya, atau indal asyai saja, ketika makan malam, ma'al inhimaki, beserta terpesona, terpengaruh fi syahawati, di dalam syahwat. Bagaimana orang menunda makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri mulai pagi sampai malam, kok pada saat yang sama orang itu masih melepaskan syahwatnya, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, syahwat hidung, syahwat tangan, syahwat kaki, dan seterusnya. Maka terus faedahnya apa? Tidak makan, tidak minum itu kalau orang itu masih membiarkan keliaran mulut, keliaran mata, keliaran telinga, keliaran hidung, keliaran tangan, dan seterusnya itu. Nah, gitu. Padahal tadi orang itu bisa naik ke level malaikat, yang malaikat dekat dengan Allah karena itu mengendalikan nafsunya tadi, syahwatnya tadi itu. Lah, orang kalau puasa tapi tidak mengendalikan syahwatnya, ya berarti fala makna lisaum, maka tidak ada maknanya puasa itu sebetulnya, kecuali puasa zahir menurut fuqaha tadi itu yang makanya puasa udah puluhan tahun tidak naik-naik kelas ya karena puasanya masih puasa seperti itu lagi. Terus mana tadi? Tulan nahari, sepanjang siang, fi syahwati al-akhiri, tulan nahari, sepanjang siang. Walau kana, dan jika ada itu limitlihi, seperti ini tadi, ditakhiri aklatin jadwa, ada manfaat, fayu maknan, maka adapun makna liqolihi, pada daunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali kamin shaimin, banyak sekali adapun orang yang berpuasa itu laisa, tidak ada itu lahu bagi shaim min shaumihi, dari puasanya shaim, ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak orang memang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai maghrib, tapi tidak dapat apa-apa kecuali ya hanya lapar saja, lapar dan dahaga saja. Karena apa? Ya karena masih melepaskan syahwatnya yang lain, mulutnya, lisannya, matanya, telinganya, tangannya, dan sebagainya tadi. Walihada, karena ini limithlihi jadwa fa'ayyu maknan ila qalbi tadi. Qala dawuh siapa Abu Darda, ya habbadha naumul akyas, wahai sebaik-baiknya naumul akyasi, adapun tidurnya orang-orang yang pinter, wa fitratuhum, dan berbukanya orang akyas. Kaifa la yu'aibuna, bagaimana tidak mencela siapa akyas, saumal hamqa, pada puasanya orang-orang yang bodoh, wasahrohum, dan meleknya hamqa.
Waladurratun min zawi yakinin, ada sungguh ada pun seberat zarrah apa namanya biji sawi atau sesuatu yang kecil lah dari orang yang punya keyakinan wa taqwa, dan takwa itu afdalu lebih utama, wa arjahu dan lebih unggul min amsal jibali daripada beberapa perumpamaan gunung, daripada gunung yang besar. Apanya ibadah dan ibadah minal muhtarrina, dari orang-orang yang tertipu. Jadi orang yang sholatnya, makanya pernah itu apa namanya, ini yang cerita ini Gus Maksum Lirboyo. Suatu saat Gus Maksum itu kan orang yang tokoh spiritual yang ahli hikmah, pokoknya orang sakti. Bacaan hizibnya itu banyak sekali. Lah terus satu saat sowan kepada Kiai Mas'ud, ya Allah itu. Kiai Mas'ud itu adu kasetet. Kiai Mas'ud itu hanya baca Fatihah satu, itu kalah semua, itu kalah kayak aduh Gus Maksum itu. Sampai waduh gimana? Saya yang baca hizib semua dibaca, itu kalah dengan. Jadi sesuatu yang kecil itu kadang-kadang bisa mengalahkan yang besar itu karena kualitasnya berbeda. Makanya pernah suatu saat ada orang kaya raya ngundang Kyai Khalil Bangkalan. Kyai Khalil itu diundang untuk haul abahnya. Wah, haul abahnya itu dia nyembelih sapi yang paling gede. Akhirnya datang Kyai Khalil, datang. Loh, datang itu baca la ilaha illallah satu kali saja, kemudian udah selesai. Jadi tidak ada yang lain-lain, oh, baca subhanallah, baca ini, udah ada, baca sekali. Mari kita baca la ilaha illallah sekali sudah selesai. Kemudian pulang. Orang ini tadi kecewa. Mau saya nyembelih sapi gede acaranya, lah kok hanya baca la ilaha illallah satu kali. Kan biasanya kalau ustadz-ustadz itu kan baca la ilaha illallah sesuai dengan tuan rumahnya ini kira-kira nyiapkan apa. Kalau kira-kira nyembelih sapi ya kira-kira la ilaha illallahnya 1000 lah kira-kira gitu. Kalau kira-kira kok tidak ada apa-apa aja dia palingnya 33 lah palingnya. Ada yang kadang-kadang hanya 10 malah ya. Jadi sesuai menyesuaikan harganya lah kira-kira. Lah Mbak Khalil itu tidak baca la ilaha illallah satu kali, akhirnya ya udah acara itu selesai ya, karena Mbak Khalil langsung pulang. Satu saat orang itu sowan, Kiai saya itu kecewa. Kiai kecewa bagaimana? Saya itu nyiapkan acara haul itu sudah luar biasa, mengeluarkan banyak dan apa namanya menyembelih sapi yang paling besar. Lah kok panjenengan kok hanya baca la ilaha illallah satu kali langsung pulang? Katanya Mbak Khalil, udah sekarang kamu habis berapa itu? Kamu timbang dengan bacaan la ilaha illallah saya ini kira-kira berat mana? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya tapi itu Mbak Khalil ya. Kalau kita niru mah gak diundang lagi nanti. Ada. Terus mana? Walidzalika qala ba'dul ulama. Dari dzalika wallahu alam. Pun siap sama Ustaz.